Alhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan dahulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan izinnya pagi hari ini kita masih dibangunkan Allah untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan kita sambung dengan sedikit tausiah yang mudah-mudahan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu untayan nasihat yang disebutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, asyukru qayyidun ni'am. Syukur itu adalah pengikatnya nikmat. Kalau kita pengen nikmatnya awet, ya banyak-banyak bersyukur. Kalau kita pengen nikmatnya tidak hilang atau pindah ke lain orang, ya diikat dengan syukur, karena syukur itu adalah tali pengikat nikmat. Ayat lewah, maka Allah sampaikan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti nikmatnya akan bertambah. Maka kita syukuri pada pagi hari ini, kita pagi-pagi sudah pengajian. Mudah-mudahan habis pengajian semua nikmatnya bertambah. Jadi pada pengajian untuk duitnya ya tambah, belonjone ya tambah, omahe ya tambah, utangnya mah lunas, utangnya lunas. Pada pengajian moga-moga utangnya lunas, pada lunas. Ini pun jenengan niku Pak. Bar lunas utang meneh. Mboten sida lunas ta Pak. Bar lunas nggih nabung nggih Pak nggih, Bu. Nabung mugi-mugi saged tindak Mekah Madinah. Allahumma. Ikhwati fillah, di subuh seperti ini Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyampaikan asarru ayyami ilayya yaumun usbihu wa laisa 'indi sayun. Hari yang paling menurut saya paling bahagia adalah kalau bangun pagi tidak punya apa-apa. Ya, kata Imam Ahmad, hari yang paling bahagia itu kalau bangun pagi tidak punya apa-apa, rantai duit, rantai beras, rantai gas, gimana, rantai lengo. Ini kan Imam Ahmad, ini seneng. Nek bapak-bapak bangun pagi rantai nopo-nopo seneng nopo boten? Sama Pak Abdullah bin Mas'ud begitu. Kalau habis subuh beliau pulang ke rumah, istrinya bilang di dapur, Mas, di belakang rumah sudah habis semua, kurmanya habis, gandumnya habis, minyaknya habis, duitnya juga habis. Apa jawab beliau? Alhamdulillah. Coba nanti bapak-bapak praktek setelah subuh pulang ke rumah. Nanti nih istrimu bilang, Mas, duitnya entek, gerasnya entek, berasnya entek, jenengan mengucap Alhamdulillah Pak. Paling jenengan diuncali gas mungkin kali bojo jenengan. Ya, kenapa hal itu disampaikan oleh para ulama? Sebab hari ini kalau kita tidak punya apa-apa, rasa tawakal kita kepada Allah akan besar. Dan kalau kita dapat rezeki yang sedikit, kita akan bersyukur kepada Allah. Rata-rata yang membuat orang itu kufur nikmat itu bukan karena nggak dapat nikmat, justru kebanyakan nikmat. Itulah penyakit yang disebut istaghna, merasa tidak butuh kepada Allah. Kapan Bapak Ibu orang itu merasa tidak butuh kepada Allah? Kalau sudah kaya Pak.
beda dengan orang yang takwa. Ya, maka ikhwati fillah, sehingga Nabi sampaikan ma'aksha alaikumul faqra walakin aksha alaikumut takatsur. Nabi bersabda, saya tidak pernah takut kalau umat saya miskin, saya lebih takut kalau umat saya itu kaya. Coba rata-rata yang kufur nikmat justru orang kaya. Jadi kalau Nabi itu yang ditakuti malah nek umatnya kaya, tidak takut kalau umatnya miskin. Kalau jemaah Baitur Nur Rahim, Masjid Nur Rahim ini jenengan lebih takut kaya atau lebih takut miskin? Pak, jenengan itu luwe wedi melarat apa luwe wedi sugih? Luwe wedi? Pak, jenengan itu lho Pak, lebih takut miskin apa lebih takut kaya? Takut? Lebih takut miskin. Padahal wong ya wis miskin, makne cek wedi, Pak. Ya awake iki 40 tahun wis melarat tuh cek wedi to, Pak. Nah wis kulino jane to, Pak. Maka ikhwati fillah Bapak Ibu, ya mudah-mudahan kalaupun kita miskin ya baik bertakwa, kalau kaya mudah-mudahan kita juga bertakwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya diamanai tema untuk membahas Isra Mi'raj berkaitan dengan perintah sholat, bahwa di malam kemarin banyak diperingati Pak Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke mana Pak? Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah. Kita kan sok dhuwur Madinah terus Pak. Memang penake karo Madinah Pak, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Kalau Isra itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ikhwati fillah rasyadakumullah. Satu hal yang menjadi pelajaran kita adalah subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalimatnya bi abdihi bukan bin nabihi. Sehingga terkadang orang merasa mulia kalau menjadi pejabat, pemimpin, tetapi Nabi Muhammad SAW dimuliakan Allah dengan kalimat bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Sehingga titik kemuliaan kita di hadapan Allah itu adalah menjadi Abdullah, hambanya Allah. Maka ikhwati fillah rasyadakumullah, di waktu Isra Mi'raj itulah Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim melihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ketika melihat ke kanan tersenyum, kalau melihat ke kiri menangis. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ketika melihat ke kanan, Nabi Adam melihat keturunannya yang soleh, yang rajin sholat, yang rajin taklim, yang rajin sedekah, yang rajin baca Quran, yang beribadah. Tapi ketika Nabi melihat sebelah kirinya, Nabi menangis banyak pula, lebih banyak anak-anaknya yang bermaksiat dan masuk neraka. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya ibarat kita Pak, kita kalau punya anak 4, yang 3 ini soleh semua, yang 1 beling Pak. Jadi kan kira-kira pripun anakmu Pak? Ya sedih Pak, ya. Sehingga Nabi Adam ya sama. Karena semua yang di dunia ini adalah anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Maka ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, apa tuh yang melatar belakangi Isra Mi'raj itu? Satu, hiburan Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi itu mendapatkan cobaan yang berat, dan yang paling berat adalah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, sampai disebut sebagai tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Karena Abu Thalib itu adalah backingnya Nabi berkaitan dengan keamanan, dan Khadijah itu adalah backupnya Nabi di dalam
sial. Orang dakwah itu butuh dua, Pak. Keamanan dan rintansian. Dan ini yang menyokong sudah wafat semua. Ini pukulan besar bagi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi dihibur, ya Pak, dihibur apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hiburan Allah kepada Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan. Maka ikhwati fillah, di waktu Isra Mi'raj itulah Nabi menjemput wahyu sholat. Semua wahyu datangnya dari Allah, kemudian malaikat Jibril, baru kemudian Rasulullah. Khusus untuk sholat, Bapak Ibu, sholat ini beda. Sholat ini nabinya yang menjemput wahyunya ke langit. Saking besarnya ibadah sholat itu, fadilahnya. Maka ikhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, saking besarnya fadilah ibadah sholat, maka harus dijemput sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena sholat itu adalah hiburan, Pak. Ya, sholat itu adalah pelepas beban. Sehingga setelah diberikan wahyu sholat itu, Nabi mendapatkan hiburan, mendapatkan pelepas beban. Kalau Nabi itu sholat hiburan, pelepas beban. Kalau kita sholat niku beban apa pelepas beban? Pak, kewajiban, betul Pak. Kenapa kewajiban? Karena kadang ya berat, kadang ya ringan, ya Pak. Kadang kita berangkat sholat ya seneng, kadang ya akhirnya atau ditunda-tunda. Karena iman kita kadang naik, kadang di bawah. Maka ya rahimani wa rahimakumullah, kenangan Nabi bersama sahabat, bahkan bersama istrinya itu rata-rata sholat, Bapak. Kalau Bapak Ibu pernah lihat sejarah, Nabi pernah menginap di rumah Aisyah, gilirannya Aisyah. Aisyah itu kan istri Nabi yang apa? Yang paling cantik, Pak. Betul, Pak? Kalau Nabi manggil kalimatnya apa? Ya Humairah. Jadi kalau Nabi manggil istri bukan namanya Pak, tapi lakopnya. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah merahan. Ya, kini kaya sopo ya Pak ya. Kini renek ya Pak gitu ya Pak. Itu kalau manggil istri itu gitu Pak. Jadi jangan namanya, tetapi lakopnya. Jadi kan manggil istri apa? Beb. Ya Pak. Jadi itu Pak. Beb. Mbok nih, ya. Saya penting dia seneng Pak. Nanti dipanggil tersipu-sipu. Beb, yang, gitu Pak. Oke, yang atau say, itu Pak. Ya nek manten anyar ya say Pak. Nek manten lawas syaiton. Ikhwati fillah, kenangan Nabi dengan Aisyah itu sholat Pak. Nabi minta izin, ya Aisyah, izinkan malam ini saya, ya mohon maaf bahasa saya, tidak hubungan dulu, saya mau sholat malam. Itu karena seneng Pak. Pilihan yang aneh Pak. Nek jenengan Pak, pilih karo bojo ayu karo sholat tahajud, pilih pundi Pak? Ayo Pak, saya menteleng tok ning Pak. Pilih pundi? Ini pilihan berat lah ini. Ibu bojone ayu Aisyah, kecuali ngapunten di rumahnya Saudah. Saudah kan sampun sepuh Pak, sudah tua. Ini Aisyah Pak, jenom, ayu. Tapi beliau milih sholat Pak. Sehingga Aisyah itu mencoba untuk menggoda Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau ini Nabi betulan, pasti tidak akan mengindahkan saya. Maka Nabi ketika sholat tahajud, Aisyah ya sengaja Pak terlentang di tempat sujud, ngaplang-ngaplang Pak. Jenengan bayangi dhewe, kowe tahajud bojomu depaplang ngono, kira-kira jenengan sida tahajud mboten? Nek aku ora sida. Sama Nabi disingkirkan, disingkirkan, terus Nabi sujud balik lagi, dia pura-pura terlentang lagi dan disingkirkan lagi. Sehingga Aisyah bilang, Allah demi Allah ini Nabi betulan, kalau enggak Nabi enggak mungkin Pak. Karena ya istrinya cantik Pak, soalnya nek bojone elek malah digajul Pak, ngalih kowe ya Pak. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga sholat itu hiburan sebetulnya, pelepas beban. Maka sebetulnya ikhwati fillah, kenapa sholat perlu kita bahas? Ya, sholat itu amal yang akan dihisab
yang pertama. Kalau dia baik, maka yang lain dihitung baik. Kalau dia tidak baik, maka selainnya harus dicek lebih teliti, Pak. Dan itu manukisal hisaba halaka. Siapa yang diperiksa oleh Allah amalnya dengan teliti pasti celaka. Sehingga kita berharap sholat kita ya baik. Ya baik itu ya dari segi datangnya kita. Sehingga Nabi sampaikan la yazalu qaumun yata'akhiruna 'ani shafil awal hatta yu'akhiruhumullahu azza wa jalla finnar. Kalau ada orang yang sering meremehkan sholat, sholatnya sering terlambat, tidak pernah dapat shaf yang awal, dapatnya shaf 2, shaf 3, kadang tidak dapat shaf, telat Pak. Jadi ada orang itu tidak peduli dengan fastabiqul khairatnya shaf awal, senengannya tekone telat, wongnya teko mboten niki Pak, madhep mulon wongnya Pak. Ikhwatillah, ada orang itu nggak peduli Pak, saya dapat shaf pertama 2 nggak peduli, yang penting sholat. Ini ternyata masalah Pak. Masalahnya kapan? Besok di akhirat. Kalau di dunia ya aman saja Pak. Orang nggak sholat saja kaya banyak Pak, betul Pak. Sehingga yang jadi masalah adalah besok di akhirat. Karena ini dosa kepada Allah itu sendiri. Dosa kepada Allah Pak. Dosa penghambaannya nggak beres. Sehingga kata Nabi besok akan diakhirkan hisabnya. Dulu sering terlambat sholat terus, besok di akhirat hisabnya diakhirkan oleh Allah. Sudah diakhirkan, dimasukkan neraka. Auzubillah min dzalik. Wis keri dhewe, bareng keri dhewe leboke neraka. Anyel ora kira-kira Pak? Mangkel Pak. Ya, padahal di padang mahsyar itu berapa tahun Pak? 5.000 atau 50.000 ya, ribuan tahun Pak di padang mahsyar tuh nggak pakai sandal, nggak pakai baju, semuanya telanjang, mataharinya 1 mil. 1 mil itu berapa Pak? 1,6 kilometer. Begitu panasnya, orang diberdirikan. Apa ada orang yang bisa mampu Pak di dunia ini berdiri 50.000 tahun? Orang Indonesia yang terkuat Pak, siapa Pak? Indonesia ini ada orang paling kuat, namanya Nyonya Menir. Anak berdiri sejak tahun 1900 ya 12. Ya Pak, ini gue neng padang mahsyar ra kuat kalau memang tidak dikuatkan oleh Allah. Maka kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada makhluk yang bisa berdiri ribuan tahun kecuali Allah sendiri yang memberdirikan. Kuat nggak kuat jadi kuat karena Allah yang punya keinginan. Tetapi itu berat Pak, berdiri selama itu. Sudah terakhir hisabnya dimasukkan neraka. Ya, sebagaimana kamu dulu menyepelekan sholatmu, kamu saya sepelekan di urusan akhiratmu Pak. Nah kalau kita kan pengennya masuknya segera tanpa hisab. Ya mudah-mudahan jamaahur rahim semuanya masuk surga tanpa hisab. Ikhwati fillah rasyadakumullah. Sholat pentingnya apa Pak? Banyak sarana untuk memperbaiki diri kita. Itu bisa baik faktornya karena sholat yang baik. Satu, sholat ini menjadikan diri kita lebih sabar, ya Pak. Sholat ini menjadikan hidup kita, diri kita, emosi kita lebih stabil, mudah untuk dikendalikan. Kalimatnya Allah, wasta'inu bis-sabri wassalam. Ya, minta tolong kepada Allah itu dengan dua, dengan sabar dan sholat. Sholat itu Pak, ini butuh kesabaran. Karena kita setiap hari sholat berapa waktu? 5. Ini butuh sabar Pak. Sabar dalam sholat, sabar dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ini sabar yang paling berat. Karena ini sabar dalam hal ketaatan. Sabar itu kan ada 3 Pak. Sabar kena musibah, atau sabar ittirori, sabar kepepet, terpaksa. Ada sabar menahan maksiat, ini sabar ikhtiari, sabar yang butuh usaha, pilihan. Dan ada sabar taat. Kalau Bapak Ibu ya kisah yang sederhana Nabi Yusuf. Bapak Ibu Nabi Yusuf kenal betul Pak? Pak,
Kenal? Ora kenal, ngerti mboten? Nek kenal ora kenal pun ning ngendi? Ngerti mboten? Ngerti Pak nggih, ngerti. RT piro, Pak? Nabi Yusuf itu, loh, kita kadang kalau cerita Nabi Yusuf yang diingat apa nih biasanya, Pak? Ya, bagus sih. Padahal kisah yang lain lebih banyak untuk diambil ibrohnya. Bagus sih malah sumber masalah itu, Pak. Gimana? Lagi Nabi Yusuf itu mergo bagus sih. Akhirnya kakaknya kan iri semua. Karena dia lebih disayang sama Nabi Yakub. Ya wis bagus, soleh, Pak. Siapa orang tua yang nggak seneng, Pak? Akhirnya kakaknya kan jealous semua. Akhirnya apa? Dimasukkan sumur, Pak. Jenengan bayangkan kalau seandainya bapak-bapak ini Nabi Yusufnya, jenengan punya kakak 10, semuanya kompak, dolim semua, antum dimasukkan ke sumur, kira-kira benci enggak gitu? Benci, marah di situ. Tetapi kan dia sabar, Pak. Tapi sabar dalam sumur itu adalah sabar ittirori, sabar kepepet. Gelem ra gelem kudu sabar. Wis bacot mlebu sumur, Pak. Ora sabar ya piye? Pahalane ya ilang. Masih tetap di dalam sumur, dan Allah benci kepada orang-orang yang tidak sabar. Nah, setelah itu Nabi Yusuf ditolong oleh orang, tetapi ternyata malah dijual, ya, jadi budak, dibeli oleh pembesar Al-Aziz. Nah, di situ, Pak, Nabi Yusuf tumbuh dewasa menjadi pemuda ya sing bagus, Pak, sing ganteng. Kira-kira kaya kula ngoten iki, Pak. Langsung melek wong, Pak. Kaya ngono bagus. Nggih, Pak. Nggih bagus jenengan to, Pak. Sumber masalahnya itu yang gantengnya itu, Pak. Karena ganteng akhirnya dia disenangi sama istri majikannya. Coba. Dan ringkas cerita Nabi Yusuf itu biasa apakah dia pembantu, Pak, di rumah ya disuruh, "Sob, ini disapu, sob, ini dipel." Itu biasa toh, Pak, juragan sama anak buahnya, pelayannya. Tapi malam itu beda, Pak. Zulaikha tuh manggilnya, "So, sini, so." Ini seperti panggilan mesra istri kepada suaminya. Yusuf sudah curiga, Pak, ini tidak seperti biasanya. Kok manggilnya kok mesra begitu? "Masuk kamar sini, so." Habis masuk kamar ditutup kuncinya, Pak. Itu dipaksa dia. "So, kamu harus selingkuh sama saya. Kalau enggak, nanti saya teriak kamu maling." Coba kalau di posisi itu saya dan bapak-bapak, kira-kira apa, Pak? Dipaksa selingkuh karo wong wedok ayu, Pak. Piye, Pak, kira-kira, Pak? Maka itu sabarnya lebih berat daripada sabar masuk sumur, Pak. Karena dia bisa milih dua, mau melayani atau melarikan diri. Ya, Pak. Itu berat, Pak, ujian paling berat. Dipaksa selingkuh karo wong wedok ayu, Pak. Apa? Nek dipaksa selingkuh karo wedok elek gajul wae, Pak. Ya, Pak, wayu, Pak, tur maksa ngancem, Pak. Gitu. Wong wedok kok maksa ayu sisan, ora ngeri, Pak. Mudeng ora jenengan kira-kira. Wong wedok ayu maksa, Pak. Rasane pripun, Pak? Ya Allah, dipaksa kok wong wedok ayu. Nah, awake dhewe ora apa-apa lah kepaksa, salat tobat. Ya, tapi Yusuf akhirnya apa? Melarikan diri. Lari, Pak. Nah, ketika lari bajunya ditarik, sobek. Yang sobek yang mana, Pak? Yang belakang. Nabi Yusuf. Tapi nek umpama aku, Pak, sing suwek pundi, Pak? Bu, Pak, kira-kira nek kula sing suwek pundi, Pak? Nek kula mboten suwek, Pak. Kula wis copot, Pak. Ayem ready. Ya, Pak, ujian berat, ya, Pak. Ya, maka itu namanya sabar ikhtiar. Dia harus berusaha. Ya, berusaha, Pak, untuk sabar. Dan itu berat. Dan yang ketiga ini sabarnya Nabi Yusuf dalam hal ibadah. Ya sama, semua Nabi ya sholat, Pak. Sehingga sholat ini kan berulang, Pak. Kita subuh tadi hujan, saya dari rumah ya hujan, sini dingin, Pak. Besok subuh lagi, Pak, ya sholat lagi. Nanti ya sholat lagi duhur, besok ya sholat lagi duhur, nanti lagi sholat asar. Kalau kita memang hidup kita ini nunggu sholat, ya mati kita statusnya penunggu waktu sholat. Ini mudeng ora, Bapak-bapak. Lha, Pak, nek awake dhewe memang seneng sholat. Saya ini subuh, ini subuh. Saya ini posisinya nunggu zuhur.
Status saya ya kalau nanti sebelum duhur saya mati, dan misalnya ya jamaah Nur Rahim nanti jam 10 mati. Nggih jenengan mau nek kula jadwale oke masalah ya. Jenengan umpama mungkin jam 10 mati, Pak. Ora masalah, Pak. Karena kita statusnya penunggu waktu sholat. Saya ini ya nunggu duhur. Nanti duhur saya nunggu asar. Saya asar nunggu maghrib. Tiap hari kita nunggu sholat, Pak. Itu bagian dari supaya kita ini ringnya selalu dalam hal kebaikan. Jadi sewaktu-waktu kita mati, ya status kita mudah-mudahan orang yang menunggu sholat. Kan baik lah, Pak. Tapi nek statusnya penunggu kaya, padahal petang puluh tahun ditunggu toko-toko, ya Pak, itu berat. Sehingga mudah-mudahan status kita adalah kalau mati statusnya penunggu waktu sholat, ya. Maka ikhwati billah arsyadakumullah, sehingga sholat ini ya sabar dalam ketaatan. Dia berulang, Pak. Orang kafir itu bisa sabar kalau kena musibah. Orang kafir bisa sabar kalau dalam hal bermaksiat. Ada orang kafir tidak judi, tidak zina, tidak minum khamr, tidak riba, ya mereka bisa sabar. Tapi tidak ada ceritanya orang kafir yang bisa sabar di dalam perintah ketaatan. Tidak ada. Sehingga ya sabar dalam ketaatan itu paling besar apa? Pahalanya. Ikhwati fillah arsyadakumullah, sehingga kalau diri kita ini orangnya kok gampang marah, ya. Kalau di rumah bapak ibu yang sering marah, bapak atau ibu? Bapak. Nah, ini berarti sholatnya kudu ditantani. Nah, ibu-ibu orang galak ibu. Cik urip orang jenengan, Bu. Ibu-ibu ki ora galak, ibu-ibu mau rontok ngantuk nggih, Bu. Ngantuk, Bu. Aduh ya Allah, jenengan bar tangi turu kok cek ngantuk, terus pengajian ya apa Pak sing jenengan mboten ngantuk niku. Ini yang pertama, orang kalau apa pribadinya sering marah, ya sholatnya berarti harus dibenahi. Karena tidak mungkin kalau pribadi sholatnya baik dia tipenya pemarah, tidak mungkin, Pak. Ya. Maka ikhwati billah, ya itu kalimatnya wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu rem, Pak. Sholat itu gasnya kalau kita naik motor lah. Orang kalau dapat musibah dia harus diam dulu, Pak, menahan diri dari mengeluh, ya Pak, dari mencela takdir, ya sabar dulu. Nah, dia harus maju lagi, majunya dengan sholat. Sehingga dua ini tidak bisa pisah. Ya, misalnya bapak ibu punya masalah, ya, punya istri, bojomu galak misalnya, galak betul Pak? Pak, bojomu galak betul? Wis bojone galak, maratuwane cerewet, bose dolim, panggone jahil niku ya wis. Nek bojo galak niku kalimatnya wasta'inu bis sabri was shalah, disabari karo disolati. Dadi nek bojomu turu salatono, Pak. Takbir ping 4, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat apa to, Mas? Latihan. Ya Pak, latihan. Latihan apa? Salat jenazah. Nah, gue galak banget tetap sholati. Ya, yang kedua, orang kalau sholatnya beres, Pak, pasti syahwatnya mudah untuk dikendalikan. Ya, surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasaufa yalqauna ghayya. Maka datanglah apa? Kaum-kaum pengganti sesudah orang-orang soleh itu, Pak, orang-orang yang meremehkan sholat. Orang kalau sudah meremehkan sholat, lihat aja Pak hidupnya, mesti nuruti hawa nafsunya. Ada orang senengane yo napa pit-pitan ora tau sholat, nongkrong nggak pernah sholat, mancing, wong itu gak pernah gitu. Sholat nggak pernah, Pak. Karena ya orang kalau sudah meremehkan sholat, senengnya hal-hal yang berkaitan dengan kelalaian, ya, hal-hal yang dengan kelalaian. Karena bagi dia lebih bahagia mancing daripada sholat, lebih bahagia sepedaan daripada sholat. Ya.
Maka ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, dan orang-orang seperti ini pasti sulit untuk terlepas dari fitnah syahwat. Ampun Pak, ya fitnah hal-hal berkaitan dengan lawan jenisnya, ya dosa-dosa seksual. Sehingga ikhwati fillah, Bapak Ibu arsyadakumullah, orang kalau tidak bisa sabar menahan diri dari lawan jenisnya, ini berarti sholatnya mungkin tidak beres. Maka ada hal yang unik di zaman Abdullah bin Abbas. Kalau ada laki-laki yang tidak bisa menahan syahwatnya, maka obatnya adalah dikarantin 40 hari 40 malam di masjid iktikaf. Di zaman dulu sudah ada karantin Pak, tapi bukan karantin COVID, karantin syahwat. Jadi kalau bapak-bapak dengan saya ini lihat wanita cantik ijek ya guyu malah tak ulati terus ngono. Nah itu obatnya dikarantin 40 hari 40 malam di masjid. Sholatnya ditandani Pak. Nek sholatnya nanti beres, nanti insya Allah syahwatnya lepas. Ya, itu zaman dulu. Ya kalau perempuan, nah, kalau perempuan beda. Kalau perempuan itu karena sholatnya di rumah, yang dibenahi adalah busananya. Karena faktor perzinaan, perselingkuhan itu terjadi faktornya awale sing mulai sinten Bapak Ibu? Itu napa sing lanang? Sing banter Pak, wong iki krungu Pak. Nek perzinaan, selingkuhan itu faktor pertamanya lah Pak. Pertamanya itu laki-laki atau perempuan? Yang mulai perempuan, tapi penentunya siapa? Laki-laki. Yang mulai perempuan karena busana dia yang menggoda laki-laki. Tetapi nanti terjadi tidaknya zina itu laki-laki. Pak, nek perempuan memaksa selingkuh zina, nek yang laki-laki nggak mau kan nggak bisa Pak. Lagi nek kurang adek kan mboten saged. Mudeng ora. Iya betul. Kalau arep maksa piye nek kono ora iso arep ngopo? Ora iso. Ya. Sehingga ikhwati billah rasyadakumullah, tapi awalnya itu adalah perempuan ya karena busana mereka, sehingga disuruh apa? Membenahi bagaimana cara mereka berbusana. Kalau dulu pakai celana pendek harus pakai celana panjang. Kalau sudah celana panjang masih jadi fitnahnya orang ya pakai gomis. Oh ternyata belum pakai jilbab ya pakai jilbab. Kalau jilbabnya masih kecil dibesarkan lagi. Kalau masih pakai jilbab masih sudah kelihatan cantik ya pakai cadar, betul Pak? Tuh, perempuan hari ini tuh Pak, pakai cadar tapi pakai apa? Pakai celak, pakai eyeshadow, pakai apa Pak? Ya ditandani. Sedikit ayu atau Pak? Pak? Nah ya matanya cantik tuh Pak. Lah iya, itu tuh perempuan tuh jadi mbok ya jangan tiktokan, ya Pak? Jangan apa? Medsosan di close up begini mendeleng-mendeleng sik ketok ayu ya Pak ya. Nggih mboten? Ora jujur kok ketok jenengane. Lha wong wedok iki apa cadaran didandani sik ketok ayu Pak, iki mesti ayu wong iki. Lah kita kalau masih orang cadaran saja masih kamu liatin terus, itu berarti ya syahwatmu enggak beres. Ya, banyak toh Pak di Facebook, di TikTok ya orang-orang kayak gitu. Sehingga kalau kita masih malah liatin terus, berarti sholat kita enggak beres ya. Maka ikhwati billah rasyadakumullah, apalagi malah kita nyimpen fotonya. Kalau di daerah sini Pak yang sering nyimpen foto yang bukan mahramnya biasanya bapak atau ibu Pak? Bapak maling teriak maling Pak kita ya Pak. Ibu gitu, ibu-ibu itu sering Pak, istri jenengan itu jenengan apa paham tuh, istri itu sering nyimpen foto yang bukan mahramnya. Istri kita tuh seneng nyimpen foto Soekarno itu Pak. Dan 1.000 gitu Pak. Nah itu tidak baik itu Pak. Itu baiknya dititipkan ke ustadznya saja ya Pak. Insya Allah aman. Ya, maka ikhwati billah Bapak Ibu, maka kalau anak-anak kita ini mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh soleha. Ya. Kalau bapak-bapak punya anak laki-laki yang mau cari jodoh, ini carikan istri perempuan yang jangan pakai kacamata Pak. Ini terbukti tidak setia Pak. Mendeleng wong Pak. Itu sudah
teliti tahun 2023, perempuan tuh kalau pakai kacamata cenderung tidak setia. Sebab kalau dia bangun pagi Pak, itu nggak nyari suaminya Pak, tapi cari kacamatanya Pak. Kacamata putih. Bojone atau digoleki Pak, sing digoleki kacamatanya memang nggak setia Pak dia. Saya tahu anak istri saya pakai kacamata Pak. Jadi kalau pagi itu subur atau digoleki ya Pak, kacamata putih Mas. Aku ki golek ono sik ilang apa ora kok golek kacamata. Ya. Watibillah, ini yang kedua. Yang ketiga, sholat ini membersihkan jiwa. Membersihkan apa? Jiwa kita. Dari apa? Dari dosa. Nabi bersabda, "Ara'aitum law anna naharun bi babin nahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Bagaimana kalau di rumahmu itu di depannya ada sungai, bersih airnya, dan kamu mandi 5 kali sehari? Ini Nabi tanya kepada sahabat. Sahabat jawab, ya badan kita bersih ya Rasul. Begitulah sholat kalian. Sholat kalian tuh 5 waktu. Kalau itu beres, setiap hari itu kalian dicuci sama Allah, jiwa kalian, dosa kalian dihilangkan. Kalau dosanya hilang, maka hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, akhlaknya pasti baik. Sehingga kalau orang itu akhlaknya tidak baik, ini masalah sholatnya lagi, ya, masalah sholatnya lagi. Yang keempat, pelit. Orang kalau sholatnya baik, pasti dijauhkan Allah dari sifat pelit, bakhil. Ayatnya Bapak Ibu insya Allah hafal. Karena semua ayat sholat terkadang kaitannya dengan masalah sedekah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kandengan Pak, surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Atau ayat yang Bapak Ibu hafal ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Dia ada ibadah sosial di situ. Kalau sholatnya beres, pasti orangnya akan dermawan. Atau ya, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia itu sifatnya kan berkeluh kesah. Berkeluh kesah nek cara wong Jawa jenenge apa Pak? The sambat, ya Pak. Itu menungso niku sifate sambat, nggih mboten. Nek sambate orang sesuai faktane, Pak. Kalau ada ditanya, kowe lara apa? Aku lara, awakku lara kabeh. Padahal sing lara mung boyoke tok, Pak. Tapi sambate awakku lara kabeh. Nek lara kabeh berarti yo sirahe lara, kupinge lara, matane lara, lambene lara, gulune lara, tangane lara, ya Pak, wetenge lara, sikile lara. Tapi sing lara mung napa nih? Ya mung boyo, Pak. Tapi nek ditakoni awakku lara kabeh. Wis jenenge sambate pas ta mboten, Pak? Ya ora pas. Wong sing lara guru boyo ngomongin awakku lara kabeh. Ya kaya nek bengi udan, Pak. Omahmu trocoh apa ora? Trocoh kabeh. Mungkin trocoh guru telungkun lho, Pak. Tapi ngomongin trocoh kabeh. Nek trocoh kabeh berarti omahmu ora ngeu gendeng. Ya. Kan pas, Pak. Omahku trocoh kabeh, lalu dadi ra nek gendenge. Nah, tepat. Lah sing trocoh guru telungkun to, Pak. Ning ngomongin trocoh kabeh. Mula innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu kalau urusan sambat itu pinter, Pak. Nggih, sambat. Didit ora blas ra didit ngono ki, Pak. Ki wong ya teka wae. Nganggo kupluk wonge, Pak iki. Ki wonge teka wae nganggo kupluk ki, Pak. Aku bareng nganggo kupluk. Ya, Pak. Jadi orang blas ra didit ning omah ditene blas ra didit. Namanya the sambat, ya Pak. Nah, maka ya kata Allah ya kalau dia diberi apa? Harta nanti pelit, Pak. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Sehingga tidak mungkin kalau orang sholatnya beres, orangnya pelit. Pelit ini penyakit, Pak. Ini penyakit bawaan. Ya, penyakit apa, Pak? Bawaan. Semua itu punya penyakit pelit karena ini sifat bawaan manusia. Bapak Ibu kalau punya anak kecil rebutan mainan ada, Pak? Nah, atau ngerebut mainan temennya. Ya, ada rakusnya, ada pelitnya, dipinjemi nggak mau.
Anak kecil nggak ada yang ngajari Pak, tapi dari kecil memang dibuat Allah punya sifat itu lah, cuma Allah berikan penawarnya sholat. Kalau sudah sholat harusnya sifat-sifat itu hilang. Maka ikhwati billah Bapak Ibu, dulu Pak ada kota ini karena satu kampung itu pelit semua Pak, namanya pelit berjamaah. Itu sak kampung itu util kabeh Pak, pelit semuanya. Satu kampung, sampai di dalam kitab disebut Madinatul Bukhola, kampungnya orang-orang pelit, semuanya pelit Pak. Ini pelit berjamaah. Qadarullah ada musafir di situ jualan, karena dia ya jual beli di situ. Qadarullah bekalnya habis, air minumnya habis, maka dia ya cari sumur tidak ada, karena dia bingung, ya dia minta ke rumah-rumah penduduk itu, diketuk pintunya, dimintai air, tidak ada yang ngasih Pak. Ya, maka dia ya, wah ini betul-betul kotanya orang pelit. Tapi saking hausnya dia usaha terus, sampai akhirnya ada perempuan yang mau buka pintunya. Kemudian ketika ditanya, dia mau minta apa Pak? Air putih. Dah, masuk aja ke rumah saya. Kamu haus toh? Iya haus. Dan sama dia dikasih Pak, tidak air putih Pak, tapi es susu putih Pak, es susu kambing ya Pak. Bayangke Pak, di padang pasir dikasih es susu Pak, seger Pak, sak baskom itu Pak, dikasih. Wah ini berarti ternyata ada yang tidak pelit, batin dia kan begitu. Terus dia minum itu satu baskom, habis diminum selesai, dia baru tanya, Bu, jenengan kok tidak pelit seperti orang-orang kampungmu? Ya saya ya pelit Pak. Nah ini kok saya diberi susu satu baskom, dikasih es ger kayak gini. Loh itu tadi kalau tidak kecampuran batang tikus rata kayak gitu Pak. Ini gandeng mau kecemplungan batang tikus, aku radoyan tidak kayak gitu. Akhirnya muntah-muntah itu, ya Allah. Orang itu kalau sudah pelitnya ya sampai syuh gitu Pak. Syuh itu rakus, kalau sudah dapat nggak mau ngasih Pak. Ini penyakit pelit level 2, namanya apa? Syuh. Kemudian ikhwati fillah rasyadakumullah, yang kelima, sholat ini akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ayatnya kita apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, orang kalau sholatnya beres Pak, nggak mungkin mencuri, nggak mungkin korupsi. Jenengan korupsi mboten? Bendahara RT wiranya kelar korupsi apa jadi? Ya, nah, yang punya jabatan itu korupsi karena faktor sholatnya nggak beres. Ya, sehingga sebetulnya sholat itu satu di antara jamaah tidak sama levelnya. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 5 levelnya Pak. Satu mu'aqqabun, sholat tetapi kena iqab, sholat tapi kena azab. Siapa mereka? Ya orang yang wudunya salah-salah, geraknya salah, niatnya salah, bajunya ya nggak pas, waktunya terlambat. Ini sholat tapi mu'aqqabu. Ya, maka kalimatnya Allah ancamannya fawailul lil musholli. Maka celakalah orang yang sholat. Orang sholat bisa celaka. Kenapa? Ya karena nggak sempurna betul apa-apanya. Maka kalau orang tidak sholat masuknya neraka wail. Tapi yang sholatnya lalai masuknya neraka wail. Tapi kalau yang nggak sholat, ya nerakanya, tapi beda, lebih tinggi Pak. Ma salakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Malaikat penjaga neraka itu sampai gumun Pak, kenapa toh kamu masuk neraka sakor? Dulu kami nggak sholat. Kalau sholatnya lalai neraka wail, kalau nggak sholat masuknya neraka sakor. Neraka sakor itu konon neraka tempat pembuangan semua kotoran siksaan manusia. Kalau penduduk surga itu tidak ada yang buang hajat, tidak ada kencing, tidak ada BAB, tidak ada ingus, tidak ada, semua kotoran tidak ada. Penduduk neraka masih ada. Itu ngumpul semua, nanah mereka, darah mereka, kotoran mereka ngumpul jadi satu sungai. Nanti di neraka sakor itulah menjadi minuman makanan mereka. Na'udzubillah min dzalik, bagi orang-orang yang tidak sholat. Nah, kalau Bapak Ibu kalau disuruh milih mana? Milih wail apa sakor? Gila ngantuk jawab loh Pak, bahaya loh Pak. Pengajian karo ngantuk bahaya.
Aku tak uel baik. Ya baik. Ya, maka ikhwatillah, satu mu'aqqabun, dua muhasabun. Orang yang sholat akan dihitung, Pak. Berapa sholat khusyuknya, berapa sholat yang tidak khusyuknya. Ini sholat tidak semua terangkat, Pak, pahala rakaat kita. Jangan bilang sholat subuh kita keangkat semua, belum tentu. Ada yang diangkat 1 rakaat, ada yang malah nggak diangkat. Ya ngalamun, Pak. Apalagi nek tarawih itu ngalamunnya banyak, Pak. Saya kalau sholat tarawih itu sudah kapok sebetulnya, Pak. Kalau sama jamaah ini, maksud saya kapok itu ya, saya tidak akan pedulikan jamaah, saya pedulikan saya sendiri. Sebab bergantung kepada khusyuknya jamaah mengecewakan, Pak. Saya imam di daerah Bakis itu, Pak. Sholat tarawih itu saya buat gini, Pak. Panjang, pendek. Jadi panjang dulu, pendek. Karena gitu, Pak. Kalau kita pendek, panjang, jamaah anyel, Pak. Jangan pilih putih, Pak. Dawa sih terus senda, apa dawa terus pendek. Ya pilih pendek. Nih, Pak. Supaya buat apa? Ya nek kula bukti tenan, Pak. Nek pendek berarti rakaatnya yang genap 2, 4, 6, 8 gitu loh, Pak. Nah, saya itu sudah terlanjur tahiyat, nek baru ingat kita mau kurang siji. Ya, Pak. Karena belum yang pendek kok sudah tahiyat. Saya tuh jane paham saya ini salah, Pak. Saya nunggu jamaah supaya subhanallah, ngono lho, Pak. Enggak ada yang negur, Pak. Diam semua ibu-ibu, enggak ada yang tepuk tangan. Saya nunggu jamaah supaya subhanallah saya tak berdiri. Nek jamaah yo meneng tok, Pak. Akhirnya suwe banget aku tahiyat orang barbar no, Pak, ngenteni jamaah. Tak salam gesek, Pak. Assalamualaikum. Terus saya adep jamaah. Jamaah tadi kelihatannya kurang 1 ya. Nggih, ngono ki, Pak. Aku anyel lah, berarti sak masjid ngalamun kabeh, Pak. Mulai habis itu saya nek sholat tarawih itu saya sebetulnya sholat munfarid, Pak. Karena yang lain cuma kuntul bawang kabeh, Pak. Nah, ini sholatnya dihisab. 2 mukafir, sholatnya orang yang berusaha melawan apa godaan setan. Sehingga orang sholat itu kalau dia sudah takbir, dia sudah ingat ini nanti setannya datang. Dia akan memalingkan saya dari khusyuknya sholat. Kalau dia berusaha melawan itu terus, kalau nanti ngalamun kembalikan lagi, itu namanya sholatnya mukafirun. Mulailah sholat itu bernilai dengan diampuni dosanya. Kemudian yang keempat muthabun itu sholat yang sudah berpahala, ya, Pak. Jadi dosanya diampuni, pahalanya diberikan. Yang kelima muqarrabun, sholatnya orang yang kalau dia sholat itu bisa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita termasuk yang mana, Pak? Ini Allah alam besok. Ya, tinggal kita tingkatkan ya, apa level sholat kita. Kemudian yang terakhir ikhwatillah, ya, yang terakhir mau tangi, Pak. Yang terakhir teman-teman, harus bubar berarti, ya, Pak. Bu, yang terakhir melek. Terakhir berarti harus bubar. Yang terakhir orang kalau sholatnya beres rezekinya lancar, betul, Pak? Ya, rezeki tidak harus selalu duit, Pak. Hitungan rezeki itu tidak harus duit, ya. Ya, tidak kecelakaan, anaknya solehah, istrinya ya baik, mertua baik, ya, teman-teman punya komunitas yang baik. Ini nikmat rezeki yang lebih besar dari hanya sekedar duit. Sehingga Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Maka kalau kalian ibadah bukan berarti kalian memberi saya makan, kata Allah. Justru kalau kalian ibadah saya berikan makan rezeki kepada kalian. Maka ikhwatillah arsyadakumullah, ya, kalau orangnya sholatnya beres, Pak, ya, mesti rezekinya lancar. Itu loh, Pak, para ulama, ya, para kiai, para masyayikh, para asatidzah kita tuh ya sholatnya beres ya rezekinya lancar, Pak. Jangan tahu, Pak, enek ustaz esuk-esuk golek melut nyetrum melut, Pak, golek. Nah, Pak, ya rata-rata uripe kan suge-suge, ya, Pak. Karena sholatnya baik ya rezekinya dibaikkan. Sehingga ikhwatillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, harapan kita
dengan kajian pada pagi hari ini mudah-mudahan sholat kita lebih baik ya, sholat kita lebih khusyuk karena wahyunya dijemput langsung oleh Nabi dengan upaya sarana supaya diri kita ini diperbaiki oleh Allah, supaya jadi pribadi yang lebih sabar ya, pribadi yang bisa mengendalikan keinginan, bisa mengkontrol nafsu syahwatnya, dijauhkan dari akhlak yang buruk, kemudian dihilangkan sifat bakhilnya dan dilancarkan semua rezekinya. Begitu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari saya pribadi. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, bila taufik wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.